Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Mari pembelajaran kita hari ini kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah kita mengkaji pokok bahasan baru, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah bagian dari aspek kurikulum PAI kelas 12 semester 1, pokok bahasan kedua. Setelah kemarin kita membicarakan tentang ayat Al-Quran, tentang berpikir kritis dan demokratis, maka pagi hari ini kita akan membahas tema iman kepada hari akhir. Nah, apa yang akan kita kaji terkait dengan iman kepada hari akhir? Ada dua. Yang pertama adalah makna beriman kepada hari akhir. Lalu yang kedua, perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan fokuskan pada tema yang pertama, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Kita lihat pada KD-nya terlebih dahulu terkait dengan pembahasan kita iman kepada hari akhir. Pada KD yang pertama, pada KI 1, kita diharapkan meyakini terjadinya hari akhir, bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Lalu yang kedua, berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Artinya setelah kalian meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, kalian harus bisa menunjukkan perilaku yang jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kenapa kok demikian? Karena hari akhir bagian dari keadilan Allah. Untuk semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kita harus memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, ya kita harus jujur, tidak berbohong, tanggung jawab, dan berbuat adil, karena kelak inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pada KD yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. Dari aspek pengetahuannya kalian dituntut untuk bisa menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Pada KD 4, yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Artinya dengan percaya hari akhir adalah sebagai hari pembalasan, karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban, ya kita harus menunjukkan perilaku yang jujur, tanggung jawab, serta berbuat adil. Mari kita bahas tema kita hari ini dengan pembahasan yang lebih detail. Kita mulai dari fokus kita hari ini pada makna beriman kepada hari akhir. Pada subtema pertama. Apa yang kita kaji pada tema tersebut? Yaitu
apa makna iman kepada hari akhir? Terus dalil beriman kepada hari akhir itu apa? Ya. Dalil beriman kepada hari akhir itu apa? Lalu yang ketiga, macam-macam kiamat. Menurut Al-Quran, macam-macam kiamat seperti apa? Lalu yang berikutnya, peristiwa pada hari akhir itu sendiri bagaimana? Lalu yang keempat, yang berikutnya adalah tanda-tanda hari akhir itu yang bagaimana? Mari kita kaji lebih mendalam terkait dengan tema ini. Oke. Dalil terkait dengan iman kepada hari akhir adalah Quran surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini nanti kalian cari di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Lalu yang kedua, surat Mu'min ayat 59. Jadi Quran surat Mu'min ayat 59. Kita lanjut. Nah, macam-macam kiamat, ternyata di dalam Al-Quran kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro. Lalu yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Kiamat kubro itu kiamat besar. Dan sekarang kita lihat pada aspek bagaimana peristiwa kiamat itu sendiri, terjadinya kiamat bagaimana? Yang pertama, bumi digoncangkan dengan dahsyat. Jadi terjadinya kiamat itu dimulai dengan bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lalu yang kedua, laut dan samudra akan meluap. Dalam istilah sekarang disebut dengan tsunami. Sedangkan yang ketiga, benda langit bertabrakan karena hilangnya gravitasi bumi, akhirnya terjadilah tabrakan antara planet yang berdampak rusaknya alam semesta beserta isinya. Itulah yang dimaksudkan dengan kiamat. Terus, nah, peristiwa kiamat sendiri terbagi menjadi dua, atau tanda-tanda kiamat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil atau tanda kiamat kecil. Lalu yang kedua, tanda-tanda yang besar. Tanda yang kecil yang bagaimana, tanda yang besar bagaimana, nanti kita bahas satu persatu. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan kita agar kita lebih memahami tema iman kepada hari akhir. Sebuah renungan yang harus kalian pahami, bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, akan sampai pada titik akhir kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang hidup kekal, karena kita adalah makhluk. Begitu juga dengan dunia. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini suatu saat pasti akan mencapai titik akhir. Nah, titik akhir itulah yang kita kenal dengan istilah kiamat. Nah, kalau sudah terjadi kiamat, semua makhluk yang pernah hidup di dunia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ingat, kalau seseorang sudah mati, terjadi kiamat kecil, alam semesta sudah hancur, maka akan ada kehidupan baru yang dikenal dengan hari akhirat. Nah, pada saat itulah semua manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di muka bumi ini. Oleh karena itulah, manusia dituntut untuk wajib percaya datangnya hari akhir.
kalian aja yakin adanya kematian, berarti kalian juga harus yakin bahwa kiamat pasti terjadi. Itu nggak bisa kita tolak. Itu yang kita renungkan, bahwa kita hidup bersifat sementara. Kita hidup tidak akan kekal abadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa makna iman kepada hari akhir? Kita pahami terlebih dahulu adalah makna hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari pembalasan. Ini sesuai di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Dikenal dengan Yaumiddin, hari pembalasan. Hari akhir disebut pula dengan hari penghabisan. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Coba nanti kalian lihat di dalam Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, hari akhir diartikan sebagai hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Jadi pada saat hari akhir itu, kita harus yakin bahwa semua alam semesta yang diciptakan oleh Allah akan hancur beserta isinya, termasuk kita juga akan mengalami kematian. Karena hakikatnya kita dan alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah, maka sifatnya tidak abadi, akan mengalami kehancuran. Nah, ketika alam semesta sudah hancur, muncullah nanti alam baru, yaitu dikenal dengan alam akhir. Mana yang lain? Hari kiamat disebut pula dengan hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kenapa kok disebut sebagai hari penegakan hukum? Karena pada saat itu manusia yang hidup di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Dan pada saat itu, maka akan dibalas dengan balasan yang setimpal atau sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan. Barang siapa yang berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang berbuat buruk atau dosa, maka dia akan menerima balasannya sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dan balasan itu tidak akan pernah dikurangi, tidak akan pula ditambah, tetapi sesuai dengan apa yang pernah dilakukan. Seperti di dalam Quran surat Al-Zalzalah disebutkan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji dzarrah pun, maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji dzarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan. Inilah makna iman kepada hari akhir. Nah, sekarang kita lihat pada makna secara lebih detail. Tadi sudah kita singgung bahwa
iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin atau membenarkan akan adanya hari kiamat atau hari akhir. Dan setelah itu manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan di muka bumi ini. Dengan adanya kematian itu sendiri, berarti kita sudah tidak lagi bisa berbuat dan bertindak. Maka setelah kematian, maka manusia tidak lagi akan bisa memperbaiki amalnya. Maka amal itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dengan memahami itu, kita harus yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Bagaimana untuk membuktikan hari kiamat akan terjadi atau pasti terjadi? Kita lihat dengan materi ini, yaitu kebenaran datangnya hari akhir. Kebenaran datangnya hari akhir itu bisa kita lihat dengan 3 hal. Yang pertama, kajian ayat-ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak menyinggung hari akhir atau hari kiamat. Maka Al-Quran bisa membuktikan bahwa kiamat pasti terjadi. Lalu yang kedua, kajian terkait dengan ilmu pengetahuan. Apakah kiamat itu terjadi? Maka ilmu pengetahuan akan menjawab bagaimana kiamat itu terjadi. Lalu yang ketiga, melalui panca indera atau pengamatan. Berarti ketiga kajian ini sebenarnya bisa dipakai untuk membuktikan datangnya hari kiamat. Selanjutnya, kita kaji mulai yang pertama. Hari kiamat atau hari akhir menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Mari kita mulai dengan membahas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kiamat kecil? Kiamat kecil atau dikenal dengan kiamat sugro, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Artinya, kiamat sugro itu matinya sebagian makhluk, tidak secara serempak, tapi hanya per individu. Dalilnya mana? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita bernyawa, hewan bernyawa, tumbuhan juga akan mati. Berarti kita juga akan mati, hewan juga akan mati, semua makhluk yang bernyawa juga akan mati. Karena itulah yang disebut dengan kiamat sugro. Nah, apa mati itu sendiri? Kita lihat. Ketika seseorang itu mati, maka manusia akan berada di alam barzah, yaitu alam setelah kematian. Selagi belum terjadi kiamat kubro, mereka yang telah mati akan mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Barzah maknanya adalah alam yang menjadi batas
antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ketika orang itu mati atau lepasnya roh dari badan, roh berada di mana? Roh berada di alam bariyah. Dia belum bisa masuk ke alam akhirat, dia juga tidak bisa kembali ke alam dunia. Kenapa kok tidak bisa masuk ke alam akhirat? Karena alam akhirat belum muncul, karena belum terjadi kiamat. Alam akhirat itu akan muncul setelah kiamat itu terjadi. Nah, pada saat di alam bariyah, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah. Dan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya. Kebalikannya, orang yang banyak perbuatan baiknya, dia juga akan bisa melihat gambaran kelak di akhiratnya bahwa dia akan memperoleh balasan berupa surga. Mari kita lanjutkan. Peristiwa yang harus kita imani, harus kita yakini akan datangnya kematian. Pada saat manusia mengalami mati, manusia harus meyakini akan adanya peristiwa setelah kematian sebagai berikut. Yang pertama, adanya fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan kepada yang meninggal tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, siapa imamnya, dan di mana kiblatnya. Ketika orang itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dirinya akan selamat dari siksa kubur. Kebalikannya, bagi orang atau hamba yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dirinya akan memperoleh siksa di alam kubur. Maka pada poin yang kedua, peristiwa yang diimani setelah adanya kematian adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur bagi orang yang zalim, kafir, munafik dan syirik, dan nikmat kubur diberikan kepada orang yang baik amal ibadahnya ketika hidup di dunia. Jadi orang yang amalnya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Orang yang banyak berbuat dosa, maka dia akan mengalami siksa di alam kuburnya. Oke, kita lanjutkan ya kakak. Sebelum masuk kepada kiamat kubro, saya tambahkan sedikit. Pada dasarnya, mati itu lepasnya ruh dari jasad, lepasnya nyawa dari badan. Pada saat seseorang itu meninggal dunia, rohnya belum bisa ke alam akhirat karena belum terjadi kiamat, maka rohnya akan berada di alam kubur atau di alam bariyah. Oleh karena itu, selama belum terjadi kiamat kubro, maka roh manusia akan berada di alam kuburnya masing-masing. Sekarang, apa yang kita kenal dengan kiamat kubro atau kiamat besar? Kiamat kubro dimaknai sebagai peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serempak. Jadi kiamat kubro itu yaitu peristiwa berakhirnya atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Termasuk penghuni yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Manusia akan mengalami kematian. Hewan juga akan mengalami kematian, tumbuh-tumbuhan mati,
alam semesta akan hancur. Ini sesuai dengan penjelasan Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3 yang menjelaskan tentang proses terjadinya kiamat. Yang artinya adalah Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 itu adalah apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi proses terjadinya kiamat menurut Quran surat At-Takwir dimulai dengan apabila matahari digulung. Artinya matahari kehabisan energinya, tidak lagi bersinar. Nah, hilangnya matahari akan berdampak rusaknya alam semesta. Lalu tanda yang lain, apabila bintang-bintang berjatuhan. Kalau bintang-bintang yang di langit semuanya jatuh akan mengenai bumi, maka bumi akan mengalami kehancuran. Gunung-gunung dihancurkan, artinya gunung-gunung akan meletus secara bersamaan. Gunung-gunung yang meletus itulah yang mengakibatkan alam akan mengalami kehancuran, maka disebut dengan kiamat, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kita lanjut sekarang. Apa yang dimaksud kiamat kubro? Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir. Nah, peristiwa berakhirnya alam semesta itu kelak akan diawali dengan tiupan sang sakala yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ingat, tiupan trompet oleh malaikat Israfil itu ada 3. Tiupan yang pertama sebagai tanda terjadinya kiamat dan manusia akan mengalami kematian. Tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Lalu tiupan yang ketiga, manusia akan digiring di alam mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Nah, mengenai peristiwa berakhirnya kehidupan alam semesta ini, bisa kita lihat dalilnya pada Quran surat Al-Haqqah ayat 13 dan 16. Bunyinya seperti berikut. Fa'idha nufiqa fis-suri nafqatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata yawma idzi wahiyah fadukatan dakkata wahidah. Saya ulang. Fa'idha nufiqa fis-suri nafqatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah wansyaqqatis sama'u fa hiya yawma idzi wahiyah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah atau rapuh. Berarti
terjadinya kiamat menurut ayat ini diawali dengan tiupan trompet yang pertama oleh malaikat Israfil. Bersamaan dengan tiupan trompet malaikat Israfil itulah bumi dan gunung dibenturkan, langit menjadi rapuh, akhirnya terjadilah kehancuran alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak, mestinya kita perlu yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ibarat roda, setiap hari berputar, lama-kelamaan akan aus atau akan mengalami kerusakan. Ketika akan aus atau rusak, maka perjalanan roda menjadi tidak normal, akhirnya terjadi gesekan, akhirnya akan terjadi kerusakan. Demikian pula dengan kiamat kubra. Jadi, simpulan terkait dengan kiamat kubra yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat, langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, dan akhirnya mati. Hanya Allah lah yang kekal. Allah akan tetap ada dan tidak akan pernah hilang, sementara makhluknya akan mengalami kehancuran. Dan kehancuran itulah menjadi tanda munculnya alam akhirat. Itu kajian menurut Al-Quran. Sekarang kajian menurut hari ilmu pengetahuan. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu yang mengkaji itu ada 3. Yang pertama teori geologi, yang kedua teori astronomi, yang ketiga teori fisika. Menurut 3 ilmu itu bisa membuktikan bahwa kiamat kelak akan terjadi. Sekarang kita coba dengan mengkaji teori geologi. Menurut ilmu geologi, kiamat itu terjadi disebabkan oleh perputaran alam yang tidak normal. Kenapa? Coba kita lihat. Menurut teori geologi, bumi terjadi dari gas panas yang berputar atau chaos katastrofi. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Karena adanya daya tarik menarik matahari terhadap bumi berkurang, maka bumi akan bergeser dari matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yaitu akan mengalami kehancuran. Berarti menurut teori geologi, kiamat terjadi disebabkan oleh terjadinya pergeseran bumi yang akhirnya terjadi benturan, akhirnya terjadi kiamat. Kalau pada pendapat yang lain terkait dengan teori geologi seperti ini.
bumi ini terjadi dari semacam gas panas atau nebula. Dalam waktu jutaan tahun, gas panas itu makin lama makin dingin, akhirnya membeku dan menjadi zat padat seperti yang terdapat di kulit bumi. Tetapi dalam perut bumi masih tersimpan gas panas yang menurut sifatnya berkembang dan mendesak keluar. Bila tekanan itu semakin kuat dan bumi tidak bisa menahan lagi, maka akan terjadilah letusan gunung dan gempa. Akhirnya terjadi kiamat. Berarti menurut teori geologi, kiamat terjadi karena terjadinya letusan gunung dan gempa yang terjadi secara serempak di muka bumi ini, maka bumi akan mengalami kehancuran. Itu menurut teori geologi. Bagaimana dengan teori yang lain? Sekarang menurut teori astronomi. Kalau saya boleh mengambil simpulan, menurut teori astronomi, kiamat terjadi disebabkan adanya daya tarik matahari telah habis atau daya tarik menarik bumi telah habis, maka akan terjadilah benturan antar planet. Jadi kalau hilangnya gravitasi mengakibatkan terjadinya benturan antar planet yang akhirnya akan terjadi kiamat. Itu kalau kita lihat menurut teori astronomi. Bintang-bintang akan jatuh, meteor akan jatuh, langit akan rapuh, matahari akan terjadi benturan dengan planet-planet yang lain, maka alam semesta akan mengalami kehancuran. Itu menurut teori astronomi. Lalu bagaimana menurut teori fisika untuk membuktikan kiamat seperti apa? Menurut teori fisika, matahari bersinar menyinari bumi dengan memberi manfaat yang besar untuk kehidupan manusia dan makhluk lain di alam semesta ini. Ini berjalan 50 miliar tahun. Tetapi sinar matahari itu menurut teorinya lama-kelamaan akan berkurang cahayanya. Bila energi matahari habis, maka bumi akan mengalami kehancuran karena hujan tidak lagi turun, malam tidak akan berganti siang, yang akhirnya akan terjadi kiamat. Maka menurut teori fisika, yang menjadikan kiamat terjadi adalah energi matahari dipancarkan ke angkasa itu mengalami kehabisan, akhirnya terjadi kehancuran sehingga bumi akan hancur karena energi matahari telah habis. Oke. Berarti menurut teori fisika, kiamat terjadi karena matahari kehabisan energi yang berdampak rusaknya alam semesta beserta isinya. Pendapat teori fisika itu sejalan dengan Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 5. Kalau kita lihat artinya pada Quran surat At-Takwir itu adalah bahwa apabila matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan serta gunung-gunung dihancurkan, maka terjadilah kiamat. Itulah kajian teori yang mengatakan kiamat pasti juga akan terjadi menurut ilmu pengetahuan. Nah, sekarang dengan memperhatikan kajian ilmu pengetahuan dan Al-Quran,
maka bisa kita simpulkan bahwa teori kiamat menurut ilmu alam sejalan dengan pernyataan Al-Quran bahwa kiamat pasti terjadi. Entah kapan terjadinya, yang pasti bumi beserta isinya, alam semesta akan mengalami kehancuran. Oke, itu baru menurut teorinya. Lalu bagaimana pandangan para ahli tentang kiamat? Seorang ahli astronomi bernama Sir James Jean, beliau mengatakan kiamat terjadi akibat rusaknya gaya tarik-menarik antar bintang atau antar planet. Jadi, Sir James Jean juga berpendapat kiamat juga akan terjadi disebabkan oleh hilangnya gaya tarik-menarik antar bintang atau planet. Ahli atom Indonesia, Profesor Ahmad Baikuni, juga berpendapat kiamat terjadi akibat alam kehabisan bahan bakar atau hidrogen. Berarti energi matahari akan habis. Lalu teori yang pendapat ahli yang ketiga dari Hayden Planetarium New York berpendapat bahwa kiamat terjadi akibat banyaknya bintang berikor yang jatuh ke bumi atau jarak bulan semakin dekat sehingga menimbulkan gelombang pasang yang disertai letusan hebat. Menurut kajian teori pengetahuan disimpulkan bahwa kiamat juga akan terjadi. Para ahli pun juga berpendapat kiamat juga akan terjadi. Menurut Al-Quran pun juga dinyatakan bahwa kiamat akan terjadi atau pasti terjadi. Masa kita yang beriman kepada Allah tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi? Kematian itu bagian dari awal masuknya alam akhirat. Jadi kematian sebagai tanda kiamat. Anak-anak, mari kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kajian yang ketiga, melalui bukti indrawi terjadinya kiamat. Teori Al-Quran sudah, pengetahuan sudah. Masih ada bukti yang ketiga, yaitu bukti indrawi. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagai bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Apa peristiwa itu? Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Ini seperti digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, itu menceritakan tentang Bani Israel ketika Nabi Musa ditanyakan siapa yang membunuh seseorang, maka Allah perintahkan dengan peristiwa ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Sampai-sampai suratnya pun disebut dengan surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Yang kedua, bukti indra yang kedua adalah peristiwa Nabiullah Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya atau dipotong-potong. Kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Artinya bukit yang berbeda-beda. Lalu Allah berfirman, panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Nah, ternyata potong-potongan burung tadi setelah dipanggil kembali dalam posisi utuh kembali. Ini sesuai dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ini sebagai bukti bahwa
kiamat juga akan terjadi. Nah, kalau sudah terjadi kiamat itu, apakah kejadian yang akan kita alami setelah kiamat? Ternyata kejadian setelah kiamat itu ada 7 fase. Yang pertama kita kenal dengan Yaumul Ba'ad, hari berbangkit, atau peristiwa dibangkitkannya seluruh manusia dari kuburnya. Ini setelah ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil yang kedua. Peristiwa setelah dibangkitkannya adalah Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr, hari berkumpul, yaitu saat berkumpulnya manusia di padang mahsyar untuk menerima buku catatan amalnya masing-masing. Ini ditandai dengan tiupan trompet malaikat Israfil yang ketiga. Setelah Yaumul Mahsyar, maka mengalami fase yang ketiga adalah Yaumul Arad atau saat penghunjukan, yaitu hari di mana manusia memperlihatkan semua amal perbuatannya untuk dihitung amalnya. Lalu fase yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari dihitungnya semua amal perbuatan manusia ketika di dunia, yang baik maupun yang buruk semuanya dihitung. Nah, setelah dipilah mana yang baik, mana yang buruk, nanti akan ditimbang oleh Allah. Maka fase yang kelima, Yaumul Mizan, yaitu saat ditimbang atau diukur amal perbuatan manusia, apakah lebih banyak baik atau lebih banyak buruknya. Nah, setelah diketahui apakah banyak baiknya atau buruknya, maka fase yang keenam adalah Yaumul Fasl atau hari keputusan, saat diputuskannya amal perbuatan manusia, apakah ia masuk surga atau neraka. Maka fase yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Yaumul Jaya, hari pembalasan, yaitu saat dibalasnya amal perbuatan manusia sewaktu hidup di dunia. Balasan itu hanya ada dua, surga atau neraka. Orang yang banyak berbuat baiknya maka dibalas dengan surga. Orang yang banyak buruknya, amalnya banyak buruknya, maka dibalas dengan neraka. Dengan kata lain, amal perbuatan manusia itulah yang nanti akan menentukan balasannya. Apakah dia masuk surga, apakah dia masuk neraka, tergantung pada balasan amal perbuatannya yang telah dilakukan selama di muka bumi. Oke. Sekarang kita akan masuk pada hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikatnya kita beriman pada hari akhir adalah kita wajib percaya atau mempercayai adanya kehidupan yang kekal abadi, yang kita kenal dengan alam akhirat. Alam akhirat ini muncul setelah terjadi kiamat. Lalu yang kedua, kita mempercayai kiamat akan terjadi sebagai bentuk keimanan kepada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Lalu yang ketiga, banyak dalil akan kebenaran hari akhir. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 4, hadis Nabi riwayat Muslim tentang pengertian iman. Berarti tidak ada keraguan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk memahami bagaimana kiamat itu terjadi, setelah kiamat bagaimana, nanti ada balasan surga dan balasan
neraka. Nah, untuk bahasan yang surga seperti apa, neraka itu seperti apa, nanti akan kita kaji kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali dalam pertemuan berikutnya yang akan membahas tema hikmah beriman kepada hari akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.